Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Siap, tidak, Bu. Coba tolong dulu diperhatikan kiri kanan atas bawah. Perhatikan wajah temannya, ada yang belum hadir. Walaupun kita belajar secara daring, ada baiknya kita tumbuhkan semangat kita dan terus berkarya, melakukan yang terbaik sesuai dengan status kita sebagai seorang siswa ya. Jangan menyerah dengan keadaan yang sekarang. Kompetensi dasar yang akan kita jadi, ini adalah indikator-indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada hari ini. Dengan kalian menganalisis, akan mengetahui apa sih bentuk-bentuk kerukunan tersebut, lalu kalian bisa menciptakan sikap saling menghargai dan terciptanya kerukunan nasional. Kesepakatan belajar ini adalah kesepakatan yang kita sepakati bersama dan akan kita terapkan bersama sebagai bentuk tanggung jawab kalian apa yang telah kalian usulkan di awal pembelajaran atau awal semester yang akan kita lakukan setiap pembelajaran. Silahkan, semua sepakat? Siap, sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Hari ini kita akan masuk ke bentuk-bentuk kerukunan. Sebelum masuk ke bentuk-bentuk kerukunan, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Bu. Minggu lalu kita belajar tentang faktor pendukung terciptanya kerukunan nasional dan juga. Jadi setelah faktor pendukungnya itu sudah kamu ketahui kaitannya dengan bentuk-bentuk kerukunan, bagaimana nanti bentuk-bentuk kerukunan ini bisa kamu laksanakan atau kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditonton dan dianalisis ya. Indonesia, negara yang beragam, negara yang memiliki banyak budaya, negara yang penuh akan suatu. Saya Galang, ini temanku, Ferry Christian. Kita sudah lama bersahabat. Saya pindah ke UIN. Meskipun kita berbeda keyakinan, yang terpenting adalah toleransi dan kedamaian di antara kami. Jika tidak ada kedamaian, itu karena kita telah melupakan bahwa kita memiliki satu sama. Persahabatan akan berjalan lancar jika kita memahami satu sama lain. Tapi bagaimana jika ada yang mengaruhi dalam kisahku memulai dari sini. Jam berapa ini? Kau tersolat? Kau tersolat? Jam berapa kah? Jam 12. Bah, bisa pesawat tuh lah. Makasih Pak, semoga Bapak sehat. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Sebenarnya video tadi itu berbicara mengenai apa? Siap, Bu. Tentang dari video saya yang saya tonton, diajarkan untuk saling berbagi antar sesama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk toleransi. Coba nanti kamu kaitkan, kamu diskusikan. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama itu akan berbicara apa keterkaitan bentuk toleransi dalam membentuk sebuah kerukunan nasional. Jadi kamu hubungkan bentuk salah satu bentuk kerukunan itu adalah toleransi. Ya. Nah, apa keterkaitan toleransi dalam bentuk kerukunan tersebut? Lalu yang kedua adalah bagaimana mengapa fenomena sikap eksklusif dan fanatisme sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam menciptakan kerukunan nasional. Jadi nanti anggota kelompoknya
Perhatikan anggota kelompokmu. Kamu termasuk dalam kelompok 1 atau kelompok 2. Aturan-aturan dalam diskusi yang pertama adalah komunikasi. Lalu yang kedua, saya akan menilai bagaimana kerjasama. Nah, untuk diskusinya kita akan lakukan dengan menggunakan Jamboard seperti yang sebelumnya. Silakan dilihat di chatnya. Yang halaman pertama itu untuk kelompok pertama. Lalu halaman kedua itu untuk kelompok 2. Jadi silahkan kalian diskusikan, waktunya itu sekitar 20 menit. Nah ini kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah ada nih yang memberikan pendapatnya. Lagi yang lain, silahkan. Nah ya itu udah mulai ya, kelompok 2. Nah ini kelompok 1 sudah mulai. Ayo berikan lagi kaitannya bentuk toleransi. Nah, apa itu bentuk toleransi sebenarnya apa gitu? Lalu apa hubungannya dengan kerukunan nasional? Dari kue ke istana, jalan ada di sana. Lain ini seperti Geriliana. Pasti bisa Saya bilang pegang mata. Mana matanya? Jadi fokus ya, harus kembali fokus ya. Saya bilang pegang mata, maka kamu pegang mata. Ingat perintah saya, ya. Tangannya kembali ke atas. Ingat ya, kata kuncinya adalah saya bilang. Saya bilang pegang jari kanan. Ayo, mana jari kanannya? Ya. Nah, kembali lagi tangannya ke atas. Saya bilang dari kelompok 1, siapa yang ingin melakukan presentasi? Siap, saya Bu. Dalam presentasi kelompok, usahakan berbicara dengan lantang. Nanti akan saya lihat bagaimana cara kamu dalam berkomunikasi. Akan saya nilai ya. Ya, silakan Dipa. Siap Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang apa keterkaitan toleransi dalam membentuk kerukunan nasional. Menurut kami itu sangat erat kaitannya karena dari pengertian toleransi dapat dilihat toleransi merupakan suatu sikap saling menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Dan kerukunan tersebut juga berkaitan dengan antar kelompok atau antar individu yang dimana tujuannya untuk membentuk kehidupan yang damai dan rukun. Maka dari itu, jika tidak ada toleransi, maka kerukunan akan susah dicapai atau susah terbentuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Dip. Jadi saya akan. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin disampaikan pada kelompok 1? Silakan Dayu. Baik, presentasi dari kelompok 1 sudah baik, mudah dipahami. Di sini saya ingin bertanya, toleransi dapat membentuk kerukunan. Di sini saya akan memberikan contoh toleransi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti gotong royong bersama. Yang ingin memberikan presentasinya, perwakilan dari kelompok 2. Siap saya Bu. Di sini saya akan mempresentasikan mengapa fenomena sikap eksklusif dan fanatisme sering terjadi dalam masyarakat. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sikap eksklusif dan fanatisme. Yang pertama, di sini teman saya mengemukakan pendapatnya mengenai sikap eksklusif.
Yang sikap eksklusif adalah kondisi di mana terdapat pembatasan pergaulan dengan masyarakat ataupun kelompok lain sehingga muncul. Jadi saya tambahin sedikit ya, bahwa fanatisme itu adalah paham perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu hal yang secara berlebihan. Nah, kalau berlebihan ini biasanya identik ke negatif dia. Lalu yang terakhir adalah kekukuhan atau solidaritas, di mana keadaan solidaritas ini adalah keadaan yang memiliki daya tahan sehingga tidak mudah goyah dalam menghadapi suatu masalah. Jadi inilah bentuk-bentuk kerukunan yang terjadi di masyarakat. Bisa sampai di sini? Ada yang ingin kalian pertanyakan? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Kita dapat mempelajari tentang berbagai toleransi ataupun saling menghargai antar sesama. Menghormati antar umat beragama, dan kita dapat mengetahui apa itu sikap eksklusif dan fanatisme di dalam kegiatan hari ini. Ya, itulah kesimpulannya bagaimana kita bisa saling menghargai, kita bisa menerapkan bentuk-bentuk dari sebuah kerukunan dan menghindari sikap fanatisme dan eksklusif. Tugas kamu adalah membuat tulisan atau poster atau infografis atau video apapun atau karya apapun yang bisa kamu lakukan, yang dimana isinya itu adalah berisi tentang ajakan untuk sikap saling menghormati, sikap menghargai dalam keberagaman. Dari tugasnya ini ada yang ingin kamu pertanyakan? Paham. Gampang. Nah, sekarang kita evaluasi pembelajaran. Ada yang nol nih, siapa nih nol nih? Juara 3. Dengan mempelajari materi tentang kerukunan dengan sungguh-sungguh, aku jadi paham tentang apa? Ayo, siapa yang bisa memberikan komitmennya atau menyampaikan apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Tentang kerukunan, di mana kita diajarin untuk saling berbagi antar umat beragama. Apa sih kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini? Kelebihan dari pembelajaran hari ini yaitu pada akhir pelajaran kita dapat bermain game yang dapat mengasah materi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang arkeologi. Sebelum kita tutup pembelajaran, ada baiknya kita berfoto dulu. Berikan ekspresimu, bisa menjadi agen perubahan, bisa menciptakan sikap toleransi. Siap, bisa. Bu. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai.